still I knew my God is near. The weight was strong, the night was long, but faith in you made me stand strong. The battle's real, the world gets loud, but your voice breaks through every doubt. So I give it to God, I let it go. Every burden, every load, I won't carry what you can hold. You're my shelter, brave and bold. I give it to God, my broken past. You make beauty that will last. I'm not alone. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan melalui satu pujian, Kunaikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita satukan hati. Kunaikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Kunaikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Ku puji, ku sembah selama hidupku. Ku puji, ku sembah selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya, silakan waktu dan tempat Pendeta Iskandar Daci untuk melayani firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami, Bapak, terima kasih. Kami akan mendengarkan Engkau. Berbicaralah Bapak dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Shalom sekali lagi. Shalom sekali lagi buat kita semua. Saya bersyukur karena hari ini kembali Pendeta Koming Wan mempercayakan saya untuk boleh sharing firman. Nah, seperti flyer yang kita sudah lihat, saya berbicara tentang level up. Nah, berbicara level up, saya mau sampaikan bahwasanya kekristenan itu sebenarnya kita boleh melihat bagaimana perjalanan kekristenan yang sesungguhnya. Ketika kekristenan dimulai dengan peristiwa Natal, lalu dengan peristiwa Paskah, ya, ada penyaliban, ada kebangkitan, ada kenaikan yang baru saja kami selalu kita peringati, dan sebentar hari Minggu nanti tanggal 8 seluruh gereja dunia akan kembali mengingat rayakan, memperingati
hari Pentakosta. Poin pentingnya bagi kita sebagai umat Kristen, terlebih-lebih bagi kita sebagai hamba Tuhan, terlebih khusus lagi bagi kita para gembala. Apakah peristiwa-peristiwa yang dalam tanda petik dalam kalender kekristenan itu pada akhirnya hanya menjebak kita kepada rutinitas ibadah perayaan, atau apakah kita bisa setiap kali masuk dalam perayaan-perayaan kalender gereja tadi, kita memiliki sesuatu yang baru dalam hidup kita. Setiap tahun kita pasti memperingati Pentakosta. Hampir sebagian besar gereja mengadakan doa malam, 10 malam menjelang Pentakosta. Ya, itu baik, ya, itu sangat bermanfaat. Tapi kemudian apakah kita hanya berhenti sampai di situ saja? Nah, ketika gereja masuk dalam perayaan-perayaan itu, dan lebih-lebih ketika pada hari Kamis yang lalu, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saya juga mengambil momen ini menjadi tema dalam sharing ini, level up. Nah, berbicara tentang level up, kita tentunya kembali kepada firman. Banyak manusia, banyak orang untuk kehidupannya bisa dalam status level up, day by day, setiap hari, setiap tahun semakin meningkat, itu sah-sah saja. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita pasti mengaminkan firman Tuhan ini. Kita pun pasti merindukan itu terjadi dalam hidup kita. Berbicara level up, naik level, naik tingkat, tentu ada upaya. Dia tidak ujuk-ujuk, lalu kita dari seorang supervisor bisa langsung menjadi seorang general manager. Kita tidak ujuk-ujuk dari seorang diaken langsung jadi pendeta penuh dan menggembalakan, tapi semua dia punya proses. Satu yang perlu kita pelajari tentang proses di Ulangan 28 ayat 13, satu kata, setia. Nah, ketika Ulangan 28:13 berkata, jika engkau melakukan perintah Tuhan yang kau dengarkan hari ini dengan setia, parameter setia itu tentunya yang bisa kita ambil hanyalah lewat pribadi Yesus. Saya percaya kita semua setuju sampai di pernyataan ini. Dalam pribadi Yesus, setianya sudah teruji, setianya sudah terbukti. Lalu apa korelasinya Ulangan 28 ayat 13? Di situ dikatakan kita harus setia. Level up berbicara bahwasanya apakah yang Tuhan percayakan kepada kita, kita boleh lakukan, kerjakan dengan setia, dengan segala konsekuensinya. Yesus Tuhan, dia tahu konsekuensinya ketika dia diutus Bapa ke bumi, ke dunia ini, dia tahu konsekuensinya. Tapi di sisi lain dia mengetahui konsekuensinya, tapi di dalam peristiwa Taman Getsemani, saya berharap semua yang saya sampaikan peristiwa ayat semua kita sudah mengerti. Di dalam peristiwa Taman Getsemani,
Bicara setia itu sudah dilontarkan oleh Yesus. Ketika dia berdoa, rupanya para murid ketiduran. Tidak signifikan dikatakan setia, tapi Yesus berkata kepada para murid, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Wow, Yesus sebenarnya sedang menggambarkan, hei para murid, kesetiaan yang aku mau tunjukkan kepadamu lebih hanya dari sekadar berjaga-jaga lewat doa. Tapi aku mau menunjukkan setiaku sampai aku nanti di kayu salib. Sehingga ketika Tuhan berkata, jika kita bisa setia. Setia itu memang mahal dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan. Siapakah dia? Dia itu adalah saya dan Bapak Ibu sekaliannya. Orang-orang murahan tidak akan mungkin bisa melakukannya. Pertanyaan bagi kita hari ini, kita mendengar, bahkan kita mengkhotbahkan kepada para jemaat yang kita gembalakan, kita selalu berkata, kita hari ini ada di akhir zaman. Ketika akhir zaman, wow, berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, ya, berdasarkan 2 Timotius 3 1 sampai 5, dikatakan pada akhir zaman akan ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan. Orang menjadi egois, menjadi selfish dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mau menjadi pribadi yang setia melakukan segala sesuatu, seringkali kita dalam tanda petik mengalami benturan, hambatan, tantangan, dan lain sebagainya. Ketika seluruh gereja dunia tidak hanya merayakan segala tahun-tahun ataupun kalender gereja itu, saya pribadi terlalu percaya kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua mungkin ini analisa saya pribadi akan segera tiba. Tapi tahukah Bapak Ibu, tapi saya terlalu percaya semua kita pasti tahu, top rekor koruptor Indonesia yang tertinggi itu adalah orang Kristen. Ya, sekali lagi, top rekor koruptor Indonesia itu adalah orang Kristen. Yang paling mengerikan di Pertamina. Pada tahu semua ya, nilai korupsinya 961 triliun. Nilai korupsinya. Yang mungkin banyak orang tidak habis pikir, si pelaku sudah diberikan gaji 1,8 M setiap bulan. Masih juga kurang. Maka ketika kita mau naik level, 1,8 M pun gajinya, berapapun gajinya, ketika dia nanti keluar dari penjara, labelnya adalah ex-napi. Ketika dia menyandang label ex-napi, bukan kita menghakimi, tidak. Tapi pelaku-pelaku seperti itu adalah orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu firman. Saya terlalu percaya. Tapi mari kembali kepada diri kita. Ketika kita mau level up, kita harus boleh menjadi pribadi yang setia. Bagaimana pribadi yang setia itu? Kita harus punya intimasi ataupun hubungan intim yang baik dengan Tuhan. Itu dia. Yang pertama,
kita harus punya intimacy with God. Hubungan akrab dengan Tuhan. Saya sering membuat perbandingan kalau ini saya berbicara kepada jemaat. Saya bilang kepada jemaat, tahukah Anda, saudara kita Muslim, mereka bisa 5 kali berdoa satu hari. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bangun, kita berdoakah? Ketika kita di pekerjaan, lalu kita makan siang, kita masih berdoakah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Intimacy with God. Kita harus punya itu. Kita harus punya itu. Caranya bagaimana? Ya, kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita mendekatkan diri dengan Tuhan selalu dan senantiasa. Ketika kita punya intimacy with God, saya mau beritahu, kita punya haus dan lapar akan Dia tentunya. Sama ketika kita mungkin dulu berpacaran, sama ketika mungkin dulu kita punya relasi hubungan yang baik dengan orang tua, sementara kita misalnya di perantauan, rasa ingin berkomunikasi, rasa ingin berkumpul dengan orang tua, itu pasti sangat kuat dan melekat dalam hidup kita. Jadi level hari ini saya mau kasih tahu, yang pertama kita harus punya intimacy with God. Ketika kita punya intimacy with God, saya mau katakan, dikatakan begini, bagiku Kristus itu cukup. Bagiku Kristus itu cukup. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan, entahkah itu jabatan, pekerjaan, pelayanan, berkat jasmani, harta, uang, kita akan bisa mengelolanya dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus punya komunitas yang tepat. Komunitas yang tepat dikatakan di Amsal 13 ayat 20. Kita boleh lihat Amsal 13:20. Amsal 13 ayat 20. Saya akan bacakan Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Level up. Bapak Ibu tahu nggak, ketika saya masuk 1 Januari 2025, saya bikin sebuah goal. Tidak ada hari Minggu yang bolong untuk ibadah. Saya punya goal begitu, saya coba tularkan kepada jemaat. Kenapa? Ketika kita ada dalam komunitas yang tepat, saya yakin dan percaya kita akan mengalami level up itu. Ketika kita berbicara, bergaul, ikut dalam komunitas, misalnya di gereja, kita tidak hanya sekedar datang ibadah raya, tapi kita mau terjun masuk dalam komsel. Ini contoh. Dari komsel kita dapatkan didikan, dapatkan pengajaran. Dari komsel, dari ibadah kita dapatkan pengajaran, kita mau masuk dalam doa puasa. Lewat ibadah, lewat komsel kita mau ikut dalam segala bentuk aktivitas kerohanian yang didasarkan bukan karena pemimpin spiritual kita, pemimpin rohani kita main telunjuk. Tidak. Tapi ketika kita masuk dalam komunitas yang tepat, kita punya sebuah
bagaimana mengatakan, kita punya sebuah kerinduan, kita punya sebuah desire untuk selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Jadi mari kita bisa memilah-milah hidup ini. Apakah kemudian kita tidak bisa bergaul bebas? Maksudnya berinteraksi dengan yang lain-lain? Oh, sangat bisa. Tapi ketika kita memilih komunitas yang tepat, kita akan bisa level up. Kenapa petinggi dari salah satu BUMN yang notabene-nya orang Kristen bisa korupsi sampai 961 triliun? Wow. Kenapa? Karena dia tidak punya intimacy with God. Dia tidak dalam komunitas yang tepat. Saya nggak tahu di Jakarta UMK-nya berapa. Kalau di Batam, sekarang ini UMK 4,9 juta. Jika mereka suami istri bekerja, maka penghasilan mereka hampir 10 juta. Potong pajak BPJS, mungkin penghasilan suami istri itu kira-kira 9 juta rupiah. Saya ajarkan ini kepada jemaah. Lalu potong perpuluhan, potong persembahan, dan lain sebagainya, itu cukup. Saya katakan kepada jemaat, itu cukup. Bukan lebih dari cukup, itu cukup. Tapi saya katakan kepada jemaat yang saya pimpin, firman Tuhan mengajar, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, mengucap syukurlah. Oke, komunitas yang tepat. Saya bagi satu kesaksian. Saya meyakini punya dua panggilan. Sebagai gembala, sebagai penginjil. Nah, saya selalu kemana-mana. Sampai ke tanah Papua, saya pun pergi. Dan penginjilan yang saya lakukan itu mahal. Ya, saya berani katakan itu mahal. Saya harus berjalan 2 minggu terpisah dari istri, terpisah dari anak, terpisah dari cucu. Kalau sekarang ini sejak 4 tahun yang lalu Pak Mingguan saya udah punya cucu, sekarang cucunya 2, ya. Terpisah jauh. Lalu kenapa saya katakan lagi mahal? Nah ini siapapun kita yang mau melakukan penginjilan, kalau kita hanya melakukan penginjilan dengan hanya pakai perkataan, itu nggak akan ngefek, kata generasi muda sekarang. Kita tidak hanya melalui perkataan, tapi kita juga harus melalui perbuatan. Dan itu mahal. Saya nanti, walaupun nanti mungkin saya duluan live, Pak Pendeta Komingguan, saya tanggal 13 Juni akan berangkat ke Palu. Palu, Poso, Tentena. Ya. Saya dari Batam berangkat jam 7.40, baru sampai Palunya jam 5 sore. 2 kali transit, Surabaya dan Makassar. Itu mahal Bapak Ibu. Paling tidak saya harus ngopi, belum makan siang, dan lain sebagainya. Lalu dari Palu saya ke Tentena, harus saya naik mobil rental, itu 8 jam. Jalannya kelak-kelok. Lalu sampai di sana, di Tentena, saya akan melakukan KKR. Mahal, Pak Pendeta. Jika sekiranya Pak Pendeta berkenan, kita boleh kumpulkan orang untuk KKR, tapi Pak, kita perlu dana untuk konsumsi. Wow. Saya bilang berapa orang? 100 orang. Kira-kira berapa biaya? Disebutkan kira-kira sekian biayanya. Itu mahal. Tapi saya tetap berkata, iya, dan
Iya, dan saya tidak pernah bilang, kenapa segini, kenapa segitu, enggak. Tapi ketika saya melakukan panggilan saya dengan setia, hari-hari ini saya hanya sounding saja. Sounding, umumkan saya akan pergi penginjilan. Lalu orang akan japri saya, Pak Pendeta, saya mau berkati pelayanan Pak Pendeta. Pak Pendeta, bla bla bla, Pak Pendeta, bla bla bla. Sebelum ini, saya jualan. Saya tidak pernah pakai proposal. Saya sampai jualan sambal ikan roa. Pendeta Komingguan dan Pendeta Hendra, saya pernah sodorin loh. Pak Pendeta Hendra, malah waktu itu Pak Hendra masih dalam keadaan sakit. Saya cuma dasarnya memilih komunitas yang tepat. Saya yakin dan percaya, kalaupun saya jual itu, walaupun mereka tidak beli, saya tidak akan merasa malu dan saya tidak akan dipermalukan. Itu contoh. Nah, ini karena di family ministry, nanti Pak Komingguan, Pendeta Komingguan bisa cerita ulang. Iya, saya sampai datang jualan sambal ikan roa untuk dana penginjilan. Tapi hari ini, ya, tanggal 13 saya akan berangkat ke Palu Poso Tentena. Dengan segala konsekuensinya, saya butuh biaya 15 juta rupiah. Tapi dahsyat Tuhan, ketika kita mau setia, Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan segala sesuatunya. Hari ini ada orang yang chat saya, ya, Pak Iskandar sudah beli tiket? Saya bilang belum. Pak, boleh nggak saya yang beli tiket Bapak? Oh boleh, saya berangkat tanggal 13. Dia bilang, iya Pak, saya mau beli tiket Bapak, pergi dan pulang. Dalam hati saya, wow, amazing. Lalu hari ini tiket saya PP senilai 6 juta rupiah. Selesai. Belum saya berangkat, 6 juta sudah selesai. Dan saya yakin dan percaya ketika kita setia, maka semua kita akan punya kesaksian-kesaksian dahsyat luar biasa dalam hidup. Kita akan mengalami Tuhan, tidak hanya mendengar orang mengalami Tuhan, seperti kesaksian Ayub pada saat dia berkata, dahulu aku hanya mendengar, tapi hari ini aku mengalami Tuhan. Semakin sering kita mengalami Tuhan, kita akan terus level up. Ulangan tadi berkata, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak turun. Maka hari ini bagi kita yang ada di dunia pelayanan, agar kita bisa level up, jangan mau curi kemuliaan Tuhan. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Itu harus kita camkan dalam diri kita. Saya dulu sempat punya salah motivasi tentang YouTube. Ya. Karena dia bisa dimonetisasi, lalu saya kejar pembuatan YouTube, terlebih-lebih ketika saya sedang penginjilan jalanan dengan target bukan untuk memuliakan Tuhan, tidak, tapi wow, 10.000 subscriber saya dapat gaji dari YouTube. Kemudian saya bertobat. Sampai hari ini YouTube saya nggak saya aktifkan.
subscribernya sedikit lagi untuk sah mendapat monetifikasi dari YouTube. Tapi ketika saya punya satu prinsip Yohanes 3:30 dan saya selalu tanam dalam benak pikiran saya Roma 11:36. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Maka saya dalam segala pelayanan saya, khususnya penginjilan, saya bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Lalu jika kita ada di dunia sekuler, ya, ada saudara saya Pak Joni Iskandar, ya mungkin Bapak di dunia sekuler, tapi siapapun kita di dunia sekuler, saya katakan kepada jemaat saya, sebenarnya full timer dan marketplace itu enggak ada pemisahnya. Tapi pun demikian, ketika kita ada di marketplace, hendaklah Kolose 3 ayat 23 itu selalu kita jadikan moto. Kolose 3:23. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Jadi dalam benak saya, tidak mungkin orang Kristen melakukan korupsi kalau dia tahu Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Orang dengan gaji 1,8 miliar dan orang dengan gaji UMK sama juga kebutuhan makannya 3 kali sehari. Sama juga kebutuhan mandinya 2 kali sehari. Tapi yang membedakannya adalah apakah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Maka sekarang ini kadang kita pun kena hantam. Katanya gereja organisasi bagus, tapi dari gereja sendiri korupsi muncul. Itu mencoreng benar. Gereja ketika dirilis ada sebuah korupsi terjadi dalam sebuah sinode, wah itu bukan main-main, itu membuat aib yang besar bagi gereja. Pertanyaannya adalah, ngerti nggak dengan segala peristiwa itu kita ini seolah-olah sedang menghambat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Sedang menghambat. Maka ayolah kita semuanya boleh level. Saya pernah ngomong gini sama istri saya. Saya ini umur 62. Saya punya penggembalaan. Saya punya anak, saya punya cucu. Lalu apa lagi saya katakan? Apalagi yang harus saya kejar? Apalagi yang harus saya cari? Tapi ketika kemudian level up yang sedang saya perbincangkan malam ini, sehari ini adalah saya mau menuju pada satu level up yang terakhir. Finishing well. Dan ketika saya harus pulang, saya mendengar, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Ada pendeta, tapi keluarganya morat-marit. Ada pengusaha, tapi keluarganya morat-marit. Ada orang yang kerja UMK, keluarganya juga morat-marit. Tapi di atas itu semua, ketika kita benar-benar kembali kepada Ulangan 28:13. Semua kita pasti pernah memakai Google Maps. Tapi kadang Google Maps itu juga error, benar ya? Tapi Maps-nya kita, Alkitab, dia tidak akan pernah salah. Maka dikatakan, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Ada banyak aspek, tapi
Ketika hari ini kita bicara tentang level up, ayo, mari kita semuanya boleh menikmati itu dalam hidup kita. Kita boleh berkata, aku level up. Bagaimana level up-nya? Kita semua yang bisa menilainya, menikmatinya. Tapi setia itu tidak mudah. Setia itu tidak gampang. Di Taman Getsemani, Yesus minta 1 jam saja. Ketika dia mau naik ke surga, dia bilang, pergilah dan beritakanlah Injil. Sudahkah kita lakukan? Pada saat pencurahan Roh Kudus, dia berkata kita akan punya kuasa. Sudahkah kita menggunakan kuasa itu? Sehingga jika belum, ayo, mari kita tata kembali kehidupan kita, sehingga kita akan benar-benar bisa masuk dalam apa yang disebut dengan level up. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati, kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami secara khusus yang ada di Family Ministry, rindu kami boleh mengalami level up, tapi ada upaya yang harus kami lakukan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Bapak, terima kasih. Berkati pelayanan Family Ministry dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali Pak Pendeta. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Iskandar Daci yang sudah memberkati kita semua. Amin. Kita semua diberkati ya oleh firman-Nya ya. Kita harus memiliki level up ya, level yang selalu naik. Bukan turun ya, tetapi terus naik. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Ya, terus lakukan ya. Sehingga hati Tuhan Yesus itu disenangkan oleh pelayanan kita semua. Amin. Ya, Tuhan nggak melihat sesuatu yang kita berikan, tetapi Dia melihat kesetiaan kita ya untuk mengikuti, mengiring Yesus. Sampai kapan ya? Tentunya sampai akhir hidup kita. Amin. Ya. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah melalaikan tugas kita sebagai pelayan Tuhan ya. Apalagi jadi hamba Tuhan. Semua Tuhan Yesus akan pakai kita, hidup kita untuk apa? Untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 2 ya. Jangan kau pikir perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara yang di surga. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Ya, banyak orang melakukan perkara yang di dunia ya, mencari uang sebanyak-banyaknya ya, menjadi kaya raya ya, tapi lupa akan tugasnya ya sebagai pelayan Tuhan ya. Sebagai anak Tuhan, itu yang harus kita prioritaskan yang utama dalam hidup kita. Ya, karena Ulangan 6 ayat 5 ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segala apapun yang kau bisa lakukan. Semua untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta Iskandar Daci yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak. Kita akan berdoa juga untuk pelayanan tanggal 13 Juni ini ya. Akan ke Poso. Kiranya Tuhan perlengkapi juga beri kesehatan yang sempurna. Istri, anak, mantu, cucunya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Besok kita akan beribadah kembali di Family Ministry yang melayani Pendeta Nini Kosali ya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh banyak Pendeta Iskandar Daci. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa ya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau pakai terus Pendeta Iskandar Daci menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan, tanggal 13 Juni akan ke Poso. Kiranya Kau berkati kesehatan yang utama Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera sukacita yang terus mengalir di dalam keluarganya. Istri, anak, mantu, cucunya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berkati teman-teman kami yang hadir. Kiranya terus Kau berkati setiap kami. Bersatukan kami dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan. Bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Beri kami selalu kerendahan hati kami.
untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami yang utama untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, melayani Engkau lebih sungguh lagi, dan juga kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Kami tidak mau apa yang kami lakukan itu selalu mendukakan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Berkati family ministry menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati presiden kami, Pak Prabowo Gibran juga Kau berkati, jajaran MPR, DPR, para menteri juga Kau berkati. Kerukunan kedamaian ada di dalam bangsa Indonesia, khususnya Jakarta, Kau berkati. Jauhkan Anda dari segala anarkis apapun, huru hara Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu di dalam melayani Tuhan. Selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Not my will, but yours be done. You're the light, the risen sun. Every mountain, every trial.